Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Puspadewi, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berikut adalah video tentang sosialisasi budaya positif yang saya aplikasikan atau saya sosialisasikan kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Berikut adalah videonya. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Penanaman budaya positif penting untuk dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi Pak, kami berlima ini datang menghadap untuk minta izin untuk melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah materi yang kami dapati pada modul 1.4 tambahan dari Ya mungkin karena di modul 1.4 ini Pak, kita dituntut untuk melakukan aksi nyata. Nah, salah satu aksi nyatanya sosialisasi mengenai disiplin positif di sekolah, yang memang manfaatnya kalau sudah dibaca itu Pak memang bermanfaat sekali, terutama untuk menegakkan disiplin pada saat mengajar Pak, datang ke sekolah, baik itu siswa maupun gurunya. Bagaimana yang selama ini mungkin kita secara prakteknya sudah melakukan Pak, contoh segitiga restitusi itu, tetapi kita tidak memecahkan masalahnya, cukup tahu masalah anak saja, belum sampai menuntaskan. Sedangkan kalau di modul 1.4 ini sudah ada masalah siswa, kita bisa menanggulangi dan ada akhir pemecahan masalahnya kemarin. ada langkah-langkah pemecahan masalah siswa itu Pak. Ya Pak, seperti yang saya bilang tadi kan dia dari peraturan-peraturan itu nanti kita beralih ke keyakinan kelas. Jadi dengan harapan dengan adanya keyakinan kelas ini itu menjadi landasan untuk memecahkan konflik-konflik seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika tadi. Bukan cuma sekedar sebatas kita tahu masalah, tapi kita berusaha agar konflik itu bisa diselesaikan, tentunya dengan keyakinan-keyakinan dan budaya positif. Kemudian juga ini bukan ke guru saja Pak, tapi sebenarnya ke semua warga sekolah. Seperti datang terlambat, itu kan semua warga sekolah harus mengetahui itu, harus mempunyai keyakinan pada diri sendiri, kesadaran sendiri bagaimana menerapkan budaya positif tersebut Pak. Di sini tujuannya Pak bukan kami itu menggurui kan, kami juga pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini tujuannya untuk membangun motivasi dalam diri guru, pendidik, siswa itu memiliki kesadaran yang lebih bahwa ini berdampak jangka panjang secara positif ke diri masing-masing. Dan juga di sini selain menentukan keyakinan kelas, ada juga bentuk konsekuensi. Nah, konsekuensi itu kita kasih tahu ke guru bahwa konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi ini perbuatannya, ini yang akan untuk supaya clear masalah. Oke, ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi, ya, kita selalu bergerak, kita selalu berubah ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan. Ya. Jadi nanti silakan ya, sekolah akan selalu mendukung baik secara semangatnya ya maupun biaya dan lain-lain ya. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga mengena ke hati kawan-kawan ya. Amin. Saya kira itu ya. apapun kami masukkan biaya di dalam proposal. Itu dibolehkan tidak? Dokumentasi di juknis ya Pak ya? Ya. Juknis baru sudah belum dibaca belum sempat Pak. Karena di juknis baru detail itu. Detailnya di lampiran. Mungkin bisa Pak, Kaki rasa bisa. Kalau Karena bisa laksanakan. Karena dia kan ada hubungannya dengan ini kita sekolah kan, pengembangan diri lah. pengembangan pendidik. Kalaupun nggak bisa di reguler, paling kita di kinerja. Itu yang pasti bisa. Tidak masalah. Insya Allah. Apalagi kira-kira? Kalau yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan nanti di sini Pak, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini
disiplin positif itu sebenarnya kan kalau kita berkaitan dengan disiplin itu adalah kepatuhan, Pak. Kalau inti pertama dari kita, padahal itu sebenarnya tidak, Pak. Disiplin positif itu bagaimana kita mengontrol diri kita. Jadi kontrol dirilah hal yang harus diperlukan untuk menciptakan disiplin positif. Dan maksudnya di sini juga, Pak, disiplin positif itu bisa kita ambil pada nilai-nilai kebijakan, Pak. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kalau sesuai dengan kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila. Tetapi boleh juga nanti ada 6 nilai kebajikan yang ada, nanti ada dikasih materinya, Pak, nilai-nilai kebajikan itu, tetapi memang berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol diri kita untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi kalau kita tahu makna disiplin itu kan harus tertib, teratur, kan itu harus kepatuhan, padahal tidak. Disiplin positif itu bagaimana kita mengkontrol diri kita untuk menghasilkan disiplin positif itu, Pak. Itu materi yang akan kita sampaikan nanti. Dan ada mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah nilai kebajikan dari yang 6 tadi itu, Pak, ada profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila akan menghasilkan disiplin positif yang mengontrol pada diri kita, Pak. Itu kalau materi yang nanti kita sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita bisa mengkontrol diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang disiplin tanpa adanya paksaan atau hukuman, Pak. Dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu mungkin kalau dari Bapak. Ya, untuk artinya ini kita memberikan pemahaman kepada kawan-kawan ya, untuk menyadari dirinya sendiri, mungkin ya itu ya. Ya, kita yang mengontrol diri Ya, kita sendiri. mungkin mengontrol dalam arti kata kita sebelumnya sudah tahu bahwasanya selama ini kita kebiasaannya yang seperti apa ternyata salah, itu yang diperbaiki ya. Mungkin Iya, seperti Pak. itu ya. Iya, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Ika untuk ke siswanya Ya, pengaruhnya apa kira-kira nanti? Kalau ke siswa ini kan seperti ini, Pak. Kalau misalnya kalau guru, kalau siswa datang terlambat, ini lebih cenderung ke siswa, Pak. Dari ada 4 teori kontrol menurut Dian apa tadi, Pak, kecil lupa. Ada 4 teorinya. Ilusinya itu lebih mengontrol guru ke siswa. Jadi kalau misalnya dalam kelas, kalau misalnya terlambat atau apa, jangan diberikan hukuman lagi. Jadi ada ilusinya, ada 4 bagaimana cara kita menerapkan kontrol diri untuk menerapkan disiplin. Jadi kalau anak selama ini kan tahu, oh kalau saya terlambat, padahal disiplin itu kan masuk terlambat, jangan terlambat apaan, nanti saya akan dapat hukuman. Sebenarnya tidak boleh seperti itu, Pak. Kita menyadarkan kepada anak, kamu harus memiliki kontrol diri untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, seperti itu, Pak. Bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan itu, Pak. Salah satu yang kita pakai mungkin sesuai dengan kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Tetapi boleh memakai nilai-nilai kebajikan yang lain, boleh, Pak. Artinya kan searah dengan proses intrakurikuler pembelajaran proyek kita kan Iya, searah Pak. dengan Iya, itu. searah. Oke lah, saya rasa ini sangat baik sekali. Iya. Silakan nanti disosialisasikan, didiskusikan dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan ya, ini menjadi salah satu pendorong juga untuk kemajuan kita sebagai sekolah penggerak, Bapak dan Ibu sebagai ibu-ibu sebagai calon guru penggerak. Oke, lanjutkan. Terima kasih, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur karena kita panjatkan kehadiran komisi sosialisasi budaya positif kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan kita kepada ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Adapun tema workshop kita kali ini adalah disiplin positif dan nilai dan segitiga. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan tujuan sosialisasi ini. Salah satunya adalah memahami peran dan sekolah serta guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam, sehingga didapatkanlah hasil yang diharapkan, yaitu menerapkan nilai disiplin positif dan nilai kebajikan itu. Waktu dan tempat kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 2 hari dengan pola 7 jam pelajaran, mulai dari tanggal 16 hari ini sampai 17 Januari
bertempat di ruang lab SMA Negeri 7 Kota Jambi. Ada Ibu Fitri Supi, SPD MPD, ada Ibu Ratih Dian Cayani, ada Ibu Ika Pustadewi, Ibu Kiki Rezeki, dan Ibu Erni Suryani. Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah tentu membutuhkan peran dari seluruh stakeholder sekolah, terutama guru atau guru penggerak dalam perannya sebagai katalis perubahan dalam mewujudkan iklim atau budaya sekolah yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, marilah kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya berpantun untuk menutup acara ini. Untuk kata sambutan ini, pergi ke pasar bersama Pak Arif. Sampai di pasar membeli dengan. Agar kita wujudkan budaya positif agar tercipta lingkungan sekolah sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dari Allah, maka pada hari Senin ini pada hampir jam 2 kita masih diberikan kesehatan. Pergerakan ini harus kita sesuaikan, ya. Luar biasa senior kita pada hari ini hampir hadir semuanya. Sahabat-sahabat kita nanti sangat erat hubungannya dengan perjuangan kita sekarang pada itu, ya, sangat erat hubungannya. Beberapa informasi yang mungkin kami sampaikan. Pertama, ya, beberapa hari yang lalu beberapa kepala sekolah dan dinas itu diundang oleh Universitas Muhammadiyah. Di sana bertemu dengan yang diundang juga mulai dari Pak Sultan Hadir, Indra, dinas segera, tidak susah-susah, mana itu piket, kalau keluar segera selesaikan sampah, kita langsung ke dalam kelas. Di dalam kelas juga demikian, ambil sampah. Ya, tadi pagi saya ke kelas yang di sini, ya sebelah karena gurunya belum ada, langsung ambil sampah selesai sebentar. Tidak sampai 3 menit Bapak Ibu, pandangan kita jadi enak, ya. Jadi sama-sama ini Bapak Ibu, mulai besok laksanakan. Kalau seandainya siapapun kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang jalan, cek ternyata kelasnya kotor, gurunya ada, guru yang salah, ya, ya. Kita sudah pernah punya jargon, ya, lihat, pungut, bawa, buang. Buangnya di mana? SD, SMP di Kota Jambi itu sudah berslogan, buanglah tempat sampah pada tempatnya. Tempat sampah artinya apa? Mereka tidak perlu tempat sampah di sekolah. Sampah ambil sendiri, bawa kantong. Anak-anak membawa kantong untuk sampahnya sendiri. Itu di SD SMP. Jadi buanglah tempat sampah itu, buang tempat sampah. Karena anak-anak punya sampah sendiri, bawa sendiri ke rumahnya. Itu sudah. Nah, kita masih jauh, ya. Itu ya. SD SMP, buanglah tempat sampah. Tidak perlu untuk sampah tadi. Karena masing-masing bawa kantong kresek, bukan sampahnya. Begitu hebatnya kita berusaha menanamkan budaya positif ini, ya. Tanamkan itu, mudah-mudahan sampai nanti kita ke sana. Nah, sekarang buanglah sampah pada tempatnya, kita sediakan tempatnya. Mudah-mudahan nanti buanglah tempat sampah, buang tempat sampah, ya. Tuh. Kedua, seperti pagi tadi Bapak Ibu lihat, ya, untuk upacara
Budaya positifnya lagi, budaya rapi kepada anak-anak kita. Nah, ini kebersamaan kita juga. Setiap hari Senin upacara Bapak dari Ibu wali kelas perannya, ya, jangan sampai Pak Ubay sendiri tidak telat, ya. Suatu saat nanti Pak Ubay berhalangan hadir, wali kelas bisa jalan sendiri, bisa diwakilkan ke wakil yang lain, bisa diwakilkan ke pembina OSIS misalnya, untuk menerbitkan anak kita. Minggu depan juga demikian, yang tidak lengkap pisahkan langsung. Ini mendidik anak kita disiplin, rapi berpakaian. Nah, bantuan Bapak Ibu juga, makanya hadir waktu upacara bendera, ya. Kita mengurangi ini, saya yakin insya Allah minggu depan akan berkurang, dan sebanyak tadi. Mudah-mudahan data tadi ada, kita bandingkan nanti, ya, bandingkan tugas Pak Ubay nanti dengan timnya, membanding siapa yang sudah berubah. Tuh, untuk hari ini juga Bapak Ibu sudah dimulai, kita kasih arahan, catat namanya, karena sudah di luar, kita akan kerjasama dengan pihak luar, polisian misalnya, Babinsa, Babin Katimas, karena mereka sudah mengganggu masyarakat. Tuh, tapi kita perlu data. Makanya peran Bapak dan Ibu, perannya di mana? Di jam pertama absen. Makanya agenda kelas tadi sudah saya share, mengingatkan Bapak dan Ibu, agenda kelas tolong. Wakil Humas tolong kemudian setiap hari Jumat agenda kelas itu tolong dikumpulkan, ya, tolong dikumpulkan. Saya ngeceknya apakah di sini atau saya bawa balik silahkan nanti, ya. Penting hari Jumat minggu depan sudah dikumpulkan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat juga tolong absensi kehadiran. Setiap akhir bulan absen upacara bendera. Guru oleh siswa Bapak, rekapnya, ya. Jadi siswa kita tertibkan, kita juga kita tertibkan dengan dasar ilmu yang akan diberikan oleh sahabat-sahabat kita nanti, ya. Jadi itu, ya Bapak Ibu, sama-sama ini, ya, akan nampak siapa yang tidak melakukan, akan nampak, akan tertinggal dengan sendirinya. Sama-sama, ya Bapak dan Ibu. Satu lagi nih kayak Pak Ubay, budaya membawa atas ini sama-sama kita tegur, ya, sama-sama kita tegur. Macam ada bencana alam ya, kalau orang Kerinci sekarang Kerinci ya, WA keluarga satu, ini udah kita ketir, kemana kita lari, jangan kita kalau jalan tidak putus, karena gunung berapinya sedang ini, ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu, ya. Depan kita lihat seperti rencana semula kita bikin kebun kangkung, cantik juga jadinya. Jangan dilawan alam. Nah, mudah-mudahan jadi kangkung semua nanti. Kalau penggunaannya cantiknya tuh, tidak kalah dari di Tokyo, Pak, ya, di masa tiranya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Kami minta kesediaannya Bapak Ubaidillah untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran, hamdan syakiran, hamdan lillahi, hamdan lillahi. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana ya Allah hadhihi al-hajat tahna biha as-sayyi'at atrafuna biha al-qadariyat wa tuqallibuna biha al-khayat jami'an hayat wa ba'na lakana kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka الدين وعبادة المسلمين وزيادة في العالمين وزيادة في العالمين وزيادة في العالمين وبركة في رزقي وتبارك ورحمة إن الموت
بعد الموت اللهم أعلن علينا في سكرات الموت والنجاة من الموت Ya Rabb, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengikuti sosialisasi budaya musik di SMA Negeri Kabupaten. Ya Allah, bersama dan daya maka kami dapat untuk mengikuti dan paham apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru kami, dan dosa korban dan muslimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Ika Puspadewi. Kepada Ibu Ika, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan karyawan tata usaha, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif aksi nyata guru penggerak. Salawat berserta salam kita tidak bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk hari ini saya selaku bukan menurut Bapak Ibu di sini ya, kami mensosialisasikan apa yang kami dapat mengikuti modul 1.4 kalau di program guru penggerak. Kami di sisi mensosialisasikan bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satu materi yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti di sini mungkin agak siang Bapak Ibu ya. Materi kita di sini tujuannya menjelaskan makna kontrol. Nah, kalau sudah siang jangan kemana-mana pikiran kita Bapak Ibu ya, kontrol maksudnya seperti itu ya. Tidak, jangan kemana-mana pikiran kita sudah siang kan. Nah, jadi menjelaskan makna kontrol dari paparan teori yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan motivasi perilaku manusia. Serta tujuan yang ketiga, menjelaskan pentingnya dan memilih menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya
budaya positif. Dah, karena sudah siang Bapak Ibu, kita coba satu permainan dulu. Dah, bahkan sepasang kita di bangku kita masing-masing ya. Dah, salah satu permainan kita, mungkin Bapak Ibu berdua, mungkin sepasang. Coba Bapak Ibu satu membuka tangan, satu menutup. Cobalah buka dulu tangan kita. Satu menutup, dia begitu ya. Maksudnya satu menutup, buka, coba buka. Pilih mungkin yang tentukan salah satu menutup. Yang menutup itu boleh diperagakan. Silakan diperagakan Bu Erni atau Bu Kiki dengan Bu Erni. Kita memperagakan di sini Bapak Ibu ya, mempermainkan. Ini untuk tujuan kita yang pertama. Kan sama-sama membuka dulu. Bu Erni silakan bertanya, tentukan pilih yang mana yang menutup. Dah, yang ditutup ini adalah seolah-olah barang yang berharga dengan diri kita. Apakah ini sebuah rahasia, apakah itu emas berlian atau intan, seperti itulah di dalamnya itu kan. Jadi kita menggambarkan bahwa sesuatu yang tertutup itu sangat berharga. Jadi yang satu mencoba untuk menghasut supaya kita membuka. Mau tidak Bapak Ibu membuka? Bagaimanapun sesuatu yang di kepala tangan kita ini sangat berharga di dalamnya. Apakah rahasia kita waktu SMA tidak mau suami kita tahu kan? Kayak gitu kan. Bagaimanapun caranya tertarik. Yang satu bisa punya. Nah, coba. Nah, rahasia. Nah, coba buka. Mau tidak membuka? Kalau itu rahasia dalam hati kita, mau tidak membuka? Nah, bagaimanapun kita tidak akan mau membuka. Ini bisa Bapak Ibu. Apakah A atau B? Kepala tangannya mau membuka atau tidak? Nah, apa coba alasannya? Dewi silakan. Apa alasannya Dewi? Rahasia menjadi rahasia. Rahasia berarti kita kan, dan kita sebagai yang menutup tangan, kita tidak mau rahasia yang kita pegang atau benda berharga yang kita pegang itu dilihat oleh orang. Jadi berarti alasannya jangan satu rahasia menjadi sebuah rahasia. Dan di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Jadi kan ini nih, jadi siapa kira-kira Bapak Ibu? Nah, diri sendiri. Itulah teori kontrol itu Bapak Ibu. Yang mengontrol atau memotivasi diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu sudah berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi kepala tangan yang kita berharga ini, jadi yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Dan begitu juga dengan menerapkan disiplin positif di kelas atau di sekolah, baik itu bagi guru atau bagi murid. Tetapi kalau dalam teori di sini ada teori kontrol di sini menurut salah satu pakar yaitu William Glasser mengilusikan. Di sini tidak saya paparkan jelas Bapak Ibu, bisa dibaca lihat di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Dan maksudnya kontrol itu yang menentukan diri kita sendiri. Jadi murid itu bisa mengontrol diri dia sendiri, bisa menentukan keinginan dia sendiri. Tetapi di sini kan ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi walaupun murid itu bisa menentukan dia diri sendiri, tetapi ada guru yang mengontrol untuk mengikuti. Salah satunya adalah disiplin. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, teorinya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah teori kontrol yang dikemukakan oleh salah satu pakar. Terakhir Bapak Ibu, di sini bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Maksudnya di sini stimulus respon, bagaimana kita memikirkan oh ini yang semula kontrol. Maksudnya di sini realitas kita sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya ada Bapak Ibu. Dan realitas atau kebutuhan pada diri kita memang berbeda. Dan semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh membuka dan menutup tadi, ada yang mau membuka dan ada yang tidak mau membuka. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
maaf Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan lanjut, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri seperti kepala kanan tadi. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi teori kontrol intinya Bapak Ibu, bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, memang modelnya ada di kita sendiri. Ya. Di sini Bapak Ibu, di sini adalah namanya disiplin. Masih dengar Bapak Ibu? Dan yang di belakang masih dengar? Nah, di sini berkaitan dengan makna disiplin. Jadi teori kontrol berkaitan dengan makna disiplin. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri supaya bisa disiplin baik kita maupun siswa. Nah, kalau kita lihat disiplin, kata disiplin itu bisa kita lainkan pada diri kita Bapak Ibu ya. Kalau biasanya kita sebagai guru mendisiplin guru itu adalah sebuah hukuman. Iya ya Bapak Ibu. Kalau disiplin, misalnya terlambat datang kita tinggalkan di depan. Saya juga sering seperti itu kan. Yang terlambat misalnya istirahat, izin ke WC 15 menit misalnya 15 menit di luar. Saya tegakkan di depan. Itu adalah salah satu contoh kata disiplin. Tetapi hal itu tidak benar. Dan hal itu tidak benar. Disiplin itu bukan suatu hukuman, tetapi itu bisa dikatakan hukum. Itu adalah alternatif terakhir. Tidak bisa lagi ditegakkan lalu kita tegakkan sebuah hukuman. Di sini ada Bapak kita, Bapak Pendidikan di Hajar Dewan Nara menyatakan di sini, di mana ada pemerintahan di situ harus ada disiplin kuat. Jadi disiplin kuat itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Dan salah satu contohnya adalah kontrol diri tadi. Jadi kita terapkan disiplin baik itu bagi siswa maupun bagi guru harus kita terapkan pada diri kita masing-masing. Jangan diharap lagi menghukum anak atau kita. Dan mungkin saya juga sering terlantar Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau di sebuah sekolah harus ada hukuman. Dan apakah sebuah surat teguran atau sebuah perjanjian yang Bapak Ibu yang kita yang terlambat ya, yang sering terlambat bukan Bapak Ibu saya lah yang sering terlambat contohnya seperti itu. Dan kalau sebagai pimpinan kita harus memberikan sebuah surat teguran atau surat peringatan. Tetapi kalau di sini tidak diminta ya seperti itu lagi. Kita harus bisa mengontrol diri kita masing-masing. Itu maksudnya Bapak Ibu. Bisa dengar Bapak Ibu di belakang? Nah, jadi yang terlambat Bapak Ibu kalau terlambat sebenarnya harus dari pihak sekolah itu memang memberikan konsekuensi. Apakah kita dapat surat teguran atau kalau sekarang dapat mulai. Kalau di sekolah sekarang ini kita harus memiliki kesadaran sehingga itulah yang dinamakan dengan kontrol diri baik bagi siswa maupun bagi gurunya. Jadi sini kita lihat pandangan Ki Hajar Dewan Nara tentang bagaimana sebuah disiplin itu. Jadi tujuan kita di sini Bapak Ibu sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang memiliki motivasi instinktif bukan instinktif. Maksudnya Bapak Ibu. Ya, gimana nilai-nilai kebijakan itu Bapak Ibu? Dan menurut pakar ada 6 nilai kebijakan. Kalau sekolah kita karena sudah belum merdeka, dari 6 itu mungkin bisa kita pilih salah satu nilai kebijakan kita adalah profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila kan kita sudah hafal Bapak Ibu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar, kritis, berkelindahan global, bergotong royong dan kreatif.
persoalan teori kontrol. Yang dari pertanyaan dan kita itu kalau apa yang kita sampaikan mengenai teori kontrol itu kebanyakan kepada diri kita sendiri. Tidak perlu tidak perlu X untuk ini karena buat yang seperti kayak persoalan sekarang itu kebanyakan itu kalau diterapkan di sekolah kita teori ini tentu kami ingin melihat pandangan gitu bagaimana pandangan dari bapak kepala sekolah tentang teori kontrol ini. Nanti akan kita diskusikan bersama apakah kita akan memakai teori kontrol ini di sekolah atau mungkin kita main minimalisirnya agar tidak terjadi nanti yang disebut dengan dassamen. Dassamen itu artinya terjadi kesenjangan antara teori dan praktik. Nah, jadi itu yang kami ingin tanyakan, bagaimana tanggapan pihak sekolah kita terhadap teori kontrol ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hidayat. Sebelum saya menanggapi, mungkin ada dari Bapak Ibu narasumber, ada yang bisa menanggapi? Silakan. Bagaimana Bapak Hidayat? Kalau boleh tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya di sini teori kontrol itu adalah teori bagaimana kita mengontrol pada diri kita masing-masing. Kalau menurut tanggapan saya di sini, mungkin kalau sebagusnya memang itu yang kita pakai Bapak Ibu ya, kita memiliki kesadaran pada diri kita masing-masing. Apakah itu kontrol pada diri kita, apakah kontrol kita kepada siswa? Karena itu bisa menyerapkan nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Jadi dengan membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi Bapak Ibu. Salah satu contohnya kita terapkanlah teori kontrol ini pada diri kita masing-masing, supaya kita memiliki kesadaran akan diri kita masing-masing, akan tanggung jawab kita baik kepada diri kita sendiri maupun kepada siswa kita sendiri. Dan baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau saya tidak bisa berbantu, ya silakan Bapak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, tayangan pertama ini kami semua tertarik ini. Cuma sebelum sampai pada sesi selanjutnya, saya pribadi mempunyai saran. Saran ini mudah-mudahan bisa dilakukan oleh teman-teman. Saran yang pertama ini, kalaulah ditayangkan seperti ini terlalu lama ya, Ibu. Kalau bisa kita buatkan poin-poinnya. Jadi poin-poin saja, kemudian bisa kita lanjutkan dalam pembahasan. Yang kedua, kalau saya melihat atau mendengar secara bijak dari penampilan dari kita tadi, itu konsepnya tuh dari dua perspektif yang bisa kita lihat. Yang pertama dari perspektif siswa dan guru. Apakah guru itu guru teladan atau teladan, atau siswa diberikan teladan atau teladan. Jadi di sini yang terpenting adalah kontrol diri, kemudian dipulangkan pada sense of belonging, rasa memiliki. Kalau kita guru seperti itu, berarti kita harus memiliki apapun yang kita hadapi dalam belajar siswa ini seperti kita. Jadi harapan saya, karena baru pertama ini, tolong supaya khusus alangkah lebih mudahnya kita cerna kalau ini dibuat poin-poinnya lebih fokus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nina. Mungkin ini sudah bertukar poin Bapak Ibu ya, Bapak Nina ya. Kenapa saya ambil di sini? Takutnya nanti kan ini sebuah teori baru berkaitan dengan calon guru gerak. Nanti kalau misalnya saya potong-potong, takutnya nanti ada kesalahan. Ini saya ambil sesuai dengan modulnya Bapak. Saya ambil sesuai modul. Tetapi kalau misalnya untuk selanjutnya mungkin bisa lebih diringkas. Ini mungkin
mungkin terlalu panjang ya Bapak Ibu ya, jadi kita poin-poinnya tidak terlalu dapat, tetapi inilah yang disampaikan di dalam modul. Dan untuk tanggapan yang nomor 2, memang bagus Mbak Lina, kita lah di sini, kita menganggap SMA 7 memang rumah kita, tempat kita mengabdi untuk anak didik kita. Jadi pakailah teori kontrol pada diri kita masing-masing untuk menciptakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Demikian mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya tidak bisa berbantu di sini Bapak Ibu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak sudah mungkin. Oh, ayo boleh Bapak. Atau pada materi selanjutnya saja Bapak. Soalnya masih berkaitan, masih menyambung Bapak. Mungkin ini kita sampaikan dulu ya. Oh ya boleh, silakan Bapak. Saya sudah lupa. Oh iya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teori kontrol ini memang suatu yang bagus, dan untuk para sekolah ini berlaku juga baik terhadap pendidik maupun terhadap siswa. Nah, kalau kita sebagai pendidik, insya Allah mungkin bisa cepat untuk saya. Tapi bagi siswa, apakah dia sudah bisa menyadari, sudah sampai sana? Nah, ini perlu intervensi. Dan ini barangkali secara manajerial ini yang paling tepat. Dan ini saya mengapresiasi dari kepala sekolah pada rapat kemarin sudah menunjukkan ke sana. Ada suatu lompatan untuk perbaikan sekolah ini, keluar dari kebiasaan sekolah ini. Seperti yang dikatakan kemarin, bahwa untuk jam mengajar di luar dari kebiasaan, artinya ditekankan bukannya diskriminasi atau apa, tapi yang dekat di sini agar jam pertama apa dengan tujuan bisa duduk pagi jadi semua. Nah, ini ada satu kebijakan, artinya bukan kebiasaan, tapi satu dobrakan. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu, bukan saja materi pelajaran yang diutamakan, tapi perilaku yang diinginkan oleh kepala sekolah. Itu yang saya apresiasi dan sangat setuju dengan dia. Bahkan ini perlu ditekankan lagi, perlu tindakan-tindakan yang lebih nyata lagi ke depannya. Ini adalah sebagai langkah awal. Nah, itu yang dari kepala sekolah untuk kemarin sudah paham. Bahkan itu untuk yang selanjutnya bisa lebih dalam terhadap PBM. Bagaimana kita evaluasi PBM sekarang ini? Keadaan siswanya itu bagaimana? Dan ini perlu langkah-langkah yang dikatakan kita gitu ya, tapi ini kebaikan. Misalnya, yang selama ini kita itu kesukaan dalam perilaku siswa ketika PBM dengan alasan kecil, sementara keluar dan itu tidak bisa satu orang misalnya, minimal 2 orang. Mengapa? Oh, karena tempatnya itu terbatas. Nah, apalagi yang perempuan, nanti ya yang nitip. Nah, ini nggak bisa nggak bisa ada 2 orang. Yang kedua, juga di dalam istirahat misalnya. Ketika waktunya istirahat cuma beberapa menit, sementara siswa banyak, nanti cuma sedikit, membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini otomatis jam masuknya akan terlambat. Nah, itu terlambat juga. Jadi perlu kebijakan-kebijakan dalam bidang untuk memperbarui. Nah, kontrol ini kalau kita serahkan saja kepada siswa untuk mengatur kesadarannya, itu saya rasa akan tidak. Maka perlu intervensi dari kita. Bagaimana kita buat aturan-aturan yang walaupun nanti ada satu tawar-menawar bersama kan itu. Nah, jadi ini sangat mendukung, dan yang tindakan prasekolah yang dalam rapat kemarin itu lebih diperluas lagi. Bahkan lebih nyata lagi pada rapat-rapat yang akan datang bisa lebih spesifik. Insya Allah mungkin bisa kita pecahkan. Tapi ini kalau mereka waktu terbatas gitu ya. Jadi kita hanya sekedar itu saja, dan mungkin ya Pak Pasca ke depannya memberikan lagi apa
solusinya aturan-aturan akan diterapkan. Ini semua. Tapi sekali lagi saya tahu ini suatu lompatan, sudah ada pembukaan untuk melangkah menuju yang lebih baik. Terima kasih saudara peserta, mudah-mudahan ini berhasil walaupun mungkin saya tidak menyaksikannya lagi berdasarkan hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujana. Memang berarti teori kontrol ini memang bagus supaya untuk memajukan sekolah kita. Dan terima kasih kawan-kawan semua. Saya kira kembali Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan menambahkan ibu di sini, cuma kita lebih menekankan ada 3 motivasi yang kita pilih tadi. Motivasi ketidaknyamanan, motivasi mendapatkan imbalan, motivasi untuk mendapatkan ilmu. Mungkin dari ketiga itu bagusnya memang yang kita pilih nomor 3 lah Bapak Ibu. Soalnya kalau kita lihat dari teori motivasi, itulah yang akan kita tanamkan baik kepada diri kita maupun kepada siswa. Yang intinya di sini lagi, penghargaan, hukum dan restitusi itu sangatlah berbeda. Hukuman itu bisa menjatuhkan, misalnya psikologis anak Pak. Misalnya hukuman kita suruh tegak di depan, baju kita suruh masukkan di depan, misalnya seperti itu kan, itu akan menembakkan mental seseorang. Kita pun disuruh di depan pasti seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan penghargaan itu tidak sesuatu, apabila penghargaan itu bukan sesuatu yang baik juga, maka dilakukanlah restitusi nanti Bapak Ibu. Bagaimana kita mengatasi masalah anak, kita tahu pemecahannya seperti apa, kita mengetahui tindakan lanjutnya seperti apa untuk menghasilkan budaya positif di sekolah kita, maka kita lakukanlah hal yang lebih baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin yang lain bisa menambahkan. Berni? Kalau pengalaman di lokal 12 IPS 2 lebih banyak, kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu mungkin kasih sayang mungkin Bapak Ibu ya. Soalnya beberapa kasus yang kita tangani seperti itu Bapak Ibu ya, yang dilihat tuh rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Salah satu contohnya di dalam kelas itu kalau ada satu saja yang tidak datang, misalnya ada contoh kan, tidak menyebutkan nama di sini, mungkin sebut saja. Ada yang lebih parah daripada itu Bapak Ibu ya. Dia itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di kelas itu dia memang tidak diterima. Kalaupun dia misalnya dia masuk, bisa jadi bahan olok-olokan atau ejekan kawannya. Kalau kita sebagai guru kan merasa kasihan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari pengalaman saya, mungkin di IPS 2 itu banyak belum ada kebutuhan dasar. Dari 5 itu mungkin ada 2 atau 3 kebutuhan dasar dia yang memang belum terpenuhi. Mungkin yang kebebasan tadi itu mungkin Bapak Ibu juga tidak memberikan kebebasan. Salah satu di kebebasan itu kan ada kemandirian Bapak Ibu. Ya, yang ditampilkan Ibu Erni tadi ada kemandirian. Mungkin salah satu tugasnya, kamu harus mencatat salin ini, salin itu. Kan kita tidak memberikan pilihan kepada siswa itu Bapak Ibu. Jadi itu kan tidak kebutuhan dasar dia yang kita penuhi. Mungkin kasih sayang juga seperti itu. Kamu ini ke ini. Kalau kita marah seperti itu, jangan dicontohkan saya emaknya Bapak Ibu ya. Kalau mintalah ke Bapak Ibu semua, jangan seperti itu. Kalau dia sudah ada di kelas, terimalah dia. Jadi kan dia butuh kasih sayang dan rasa diterima seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pengalaman kita ya di IPS 2. Mungkin di kelas-kelas lain tidak pernah terjadi seperti itu. Ya Bapak Aminah ya. Yang tadi karena tadi itu kan sudah kumpulkan tugas, tolonglah diterima. Ada kasih sayang dan rasa diterima aja seperti itu Bapak. Kalau butuh nilai, berarti kamu harus memberikan sesuatu kepada saya. Seperti makan tekwan makan tekwan harus bayar duit seperti itu kalau kata bukit seperti itu. Kalau di lokal 12 IPS 2, mungkin di lokal lain tidak pernah ketemu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin menambahkan sedikit Pak, kami pun pas dapat modul 1 ini memang agak kagetnya ada yang dibagikan gitu seperti itu Pak mungkin kan. Tetapi setelah kita lihat itu bersifat universal Pak, kata menyeluruh. Yang kata Pak Mina, kata Bu Erni tadi, ada kata dasarnya magic. Mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu berarti tabiat Pak Mina, bagaimana sifat kita. Mungkin
mengikuti sosialisasi budaya positif sekolah kami. Ya Allah, pada berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Ya Allah, berikanlah kami untuk bersatu dalam meningkatkan kualitas pendidikan kami. Ya Allah, jadikanlah kita seperti itu nanti dibalas dengan pahala. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ampun kalau Allah SWT Saya dan rekan-rekan CGP memohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, karena sesungguhnya kami di sini juga masih belajar dan kami mohon doa Bapak Ibu supaya pendidikan kami lancar sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah meluangkan waktu selama 2 hari ini. Saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasbri Dinal, SPD MSI, selaku Kepala SMA Negeri 7 Kota Jambi, sangat mengapresiasi terhadap kegiatan dari calon guru penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi. Dalam hal ini, pada Ibu Ika yang telah memberikan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kepada Ibu Kiki yang telah memberikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan restivasi. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Ratih yang memberikan materi tentang keyakinan kelas. Keempat, terima kasih juga kepada Ibu Erni yang telah memberikan materi tentang 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Terakhir, kepada Ibu Fitri Supi yang telah memberikan materi tentang restitusi dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, mudah-mudahan dengan materi-materi yang diberikan ini ikut mendongkrak, ikut mempercepat proses dari perubahan, proses dari pergerakan sekolah penggerak SMA Negeri 7 Kota Jambi ini. Insya Allah para audiens yang telah diberikan materi bisa memahami dan bisa melaksanakan dan ikut mempercepat proses pergerakan menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Meta Dewi, guru matematika di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Setelah mendapatkan sosialisasi oleh rekan-rekan CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 7 Kota Jambi, saya merasa mendapatkan pencerahan tentang materi budaya positif. Di mana materi yang menarik menurut saya adalah tentang teori kontrol dan teori motivasi. Di mana melalui materi ini saya bisa mengukur sejauh mana saya bisa mengontrol diri sehingga saya bisa bersikap positif dalam
disiplin pribadi. Harapan saya ke depannya saya bisa lebih mengontrol diri, memberikan tindakan positif sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Semoga kedepannya CGP Angkatan 7, rekan-rekan di SMA Negeri 7 Kota Jambi terus memberikan materi dan memotivasi kami semua sehingga kita bisa maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi budaya positif. Pertama, tugas guru adalah menuntun anak agar anak mempunyai kontrol diri terhadap perilakunya. 2. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. 3. Restitusi akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi anak yang sukses dengan karakter yang lebih kuat. 4. Perlu membuat keyakinan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. 5. Menciptakan budaya positif di sekolah perlu kerjasama dan kolaborasi seluruh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Demikian video sosialisasi budaya positif yang saya sudah lakukan di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.